Mengapa blackout pada masa listrik mulai menghantui Pulau Jawa? PT PLN Persero akhirnya angkat bicara dan mengungkap penyebab utama terjadinya pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, setelah blackout listrik di Pulau Sumatera beberapa waktu yang lalu dan belum selesai sampai sekarang secara tuntas, mati massa listrik mulai terjadi di Pulau Jawa. Menurut PLN, gangguan massal ini dipicu oleh kendala teknis operasional pada pembangkit listrik yang diperparah oleh tumbangnya 2 unit pembangkit besar secara bersamaan. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan drastis pada kemampuan pasokan daya sistem kelistrikan Jawa. Guna menjaga kestabilan sistem agar tidak terjadi kelumpuhan total, PLN terpaksa menerapkan kebijakan manajemen beban secara terbatas dan terukur di berbagai daerah. Kedua, di saat yang sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya kendala dalam penyediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional. Salah satunya adalah disebabkan penurunan kualitas kalori batu bara serta beban biaya produksi yang semakin tinggi bagi para pengusaha tambang. Menteri ESDM Bahlil menyebutkan bahwa saat ini masih terdapat kekurangan pasokan sekitar 18 hingga 20 juta ton dari total kebutuhan PT PLN Persero yang mencapai 154 juta ton pada tahun 2026. Ia mengungkapkan pemerintah tengah mencari solusi atas kendala penyediaan batu bara kalori menengah atau 5.200 kilokalori yang ketersediaannya mulai terbatas secara alami. Tidak hanya itu, penurunan kualitas cadangan batu bara kelas menengah dibarengi dengan kenaikan biaya produksi akibat angka stripping ratio atau SR yang kini sudah menyentuh level 8 hingga 12%. Kondisi tersebut memicu wacana evaluasi harga jual di dalam negeri agar para produsen tetap mendapatkan nilai ekonomi yang wajar guna menutup pembengkakan biaya operasional. Belakangan, ironisnya Menteri Bahlil membantah anggapan bahwa gangguan kelistrikan yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Menurut Bahlil, pemerintah telah menyiapkan alokasi batu bara yang melebihi kebutuhan tahunan PT PLN. Karena itu, ia menegaskan tidak ada persoalan pada ketersediaan bahan baku utama pembangkit listrik tenaga uap PLTU tersebut. Batu bara tidak ada kelangkaan, kata Bahlil saat ditemui usai kegiatan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Jumat 19 Juni 2026. Ketiga, ironisnya sampai awal 2026, pengelolaan batu bara di Indonesia didominasi swasta. 3 terbesar diantaranya yang pertama kelompok Bakri dan Salim melalui PT Bumi Resources dengan produksi 74,8 juta ton per tahun. Yang kedua, Garibaldi Thohir, kakak Menteri Erick Thohir melalui PT Adaro Energi Indonesia Tbk dengan produksi 68,7 juta ton. Dan yang ketiga, Lo Tuk Kwong, pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang produksinya mencapai 68 juta ton per tahun. Keempat, Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemadaman listrik bergilir dan berulang yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai gangguan teknis semata. Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menopang berbagai aktivitas mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik hingga kegiatan ekonomi. Listrik bukan sekedar komoditas, melainkan kebutuhan dasar masyarakat yang menopang kehidupan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi. Ketika listrik padam, yang terganggu bukan hanya aliran energi, tetapi juga kualitas hidup dan kepastian hak konsumen, ujar Rio dalam keterangan tertulis Minggu 21 Juni 2026. Kelima, pengamat sistem tenaga listrik dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika STEI Institut Teknologi Bandung ITB, Dr. Insinyur Kevin Marojahan Banjar Nahor STMT menjelaskan bahwa ada 2 faktor utama yang memicu pemadaman listrik dalam beberapa waktu terakhir, yaitu force outage dan derating pada pembangkit listrik. Force outage merupakan kondisi ketika pembangkit mengalami gangguan mendadak yang tidak direncanakan,
Sementara derating adalah kondisi ketika pembangkit sengaja menurunkan kapasitas produksinya hingga daya yang dihasilkan tidak dapat beroperasi secara maksimal. Sementara itu, pakar kebijakan publik dari UGM, Wahyudi Kumorotomo, menjelaskan pemadaman yang berulang sebagaimana menimpa Pulau Sumatera dan sekarang Pulau Jawa dan pulau lainnya adalah cermin dari kinerja dan tata kelola yang kurang efisien, kurang profesional, dan kurang mengutamakan kepentingan konsumen dari PLN. Di sisi lain, media Wahyudi Askar dari Lembaga Kajian Selios mengungkapkan terlalu banyak pengeluaran PLN yang bukan untuk perluasan dan perbaikan jaringan. Unit kos PLN bukan untuk perbaikan, tapi untuk menggaji komisaris, memberi tantim atau bonus kepada para manajer, dan hal-hal lain yang tidak mendesak, kata Wahyudi. Dilansir dari kompas.com, PLN mengalokasikan gaji, bonus, dan fasilitas lain untuk direksi sebesar 435,861 miliar dalam setahun berdasarkan situs resmi perusahaan. Ini belum termasuk gaji komisaris. Dengan asumsi besaran tersebut dibagi dengan jumlah direksi sebanyak 10 orang, penghasilan per direktur bisa mencapai 4 miliar rupiah lebih per tahun atau sekitar 377 juta rupiah per bulan. Belum lagi tantimnya atau bonusnya yang bisa puluhan miliar. Perlu dicatat juga PLN saat ini memiliki hutang sebesar 773 triliun rupiah per tahun 2025. Keenam, lebih dari sekedar masalah teknis dan kebijakan, dalam paradigma ideologis Islam, energi termasuk listrik terkategori kepemilikan umum atau milkiyah ammah. Negara harus mengelola untuk sebesar-besarnya kemaslahatan publik, bukan dalam kerangka atau paradigma jual beli. Haram diserahkan ke swasta, baik lokal atau asing. Faktanya, dalam berbagai kebijakannya, PLN sejak perubahan perusahaan dari perusahaan umum menjadi perseroan, setelah Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 37 tahun 1992 tentang penyediaan listrik oleh swasta, hingga terbitnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, di mana gagasan swastanisasi terus muncul, yaitu adanya keinginan pemerintah untuk swastanisasi kelistrikan Jawa Bali dengan program unbundling vertikal atau pemisahan proses bisnis kelistrikan PLN menjadi unit-unit terpisah untuk pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Hal itu yang membuka jalan bagi swasta, baik lokal dan asing, untuk menguasai bahkan mendominasi produksi listrik. Meski kebijakan unbundling vertikal ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa kebijakan tersebut inkonstitusional dan melanggar Undang-Undang Dasar 45, tetapi faktanya pemerintah tetap dan terus mendorong keterlibatan swasta, baik lokal dan asing, melalui mekanisme Independent Power Producer atau IPP dalam pembangkitan yang menyebabkan oversupply produksi dan memaksa PLN tetap membeli listrik yang dihasilkan swasta walaupun tidak dibutuhkan. Pada kenyataannya telah terjadi pemisahan fungsi organisasi PLN antara pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Pertanyaan kritisnya, sampai kapan kita disuguhi ketidakbecusan pemerintah melalui PLN yang meliberalisasi atau swastanisasi pengelolaan listrik ke swasta? Belum saatnyakah kita kembalikan pengelolaan barang milik umum termasuk energi listrik sesuai dengan syariat Islam? Sampai kapan kezoliman akibat blackout listrik terus terjadi dan terjadi? Paham sampai di sini? Salam melek politik.